Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dan masih diberi kesempatan untuk bisa belajar. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita yang mana pembawa dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu bab 10 sholat jamak dan khosor. Nah, kalian bisa buka di buku paketnya yaitu pada bab 10. Ya, esensi pembelajaran kita pastinya dekat dengan Al-Quran, karena semua hal-hal yang kita ambil ini bersumber dari Al-Quran. Karena kan PAI, Pendidikan Agama Islam, maka pedoman kita adalah Al-Quran. Sehingga semoga menjadikan diri kita selalu dekat dengan Al-Quran. Gemar membaca dan gemar menulis. Ketika belajar kita harus memiliki sifat ini ya. Kita harus gemar membaca, gemar menulis. Supaya ilmu kita makin bertambah dan berkembang. Dengan menulis kita bisa mengikat ilmu pengetahuan kita. Berpikir kritis dan kreatif. Ketika belajar kita harus terus memacu pikiran kita supaya berpikir kritis, mencari-cari hal-hal yang belum kita tahu, dan kreatif dengan cara mencari pertanyaan dari apa yang tidak kita ketahui supaya menjadi kita tahu, paham dengan materi yang kita hadapi atau yang sedang kita pelajari. Sholat jamak. Ada yang sudah tahu sholat jamak itu apa? Nah, biasanya ketika mendengar kata sholat jamak dan sholat khosor, maka itu dilakukan dalam keadaan sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan safar. Nah, sholat jamak itu apa sih? Nah, menurut bahasa, sholat jamak itu adalah mengumpulkan. Ya, sholat jamak adalah mengumpulkan, menggabungkan, meringkas dua waktu sholat fardu menjadi satu waktu. Ya, hukumnya mubah. Karena apa? Allah sedang memberikan diskon atau dispensasi kepada manusia umat Islam untuk mengerjakan sholat dengan mudah, tidak sulit gitu. Kalau harus mengerjakannya tepat waktu, pas waktu sholatnya itu kesulitan karena sedang dalam perjalanan. Maka dari itu diberikanlah solusi yaitu sholat jamak. Jadi digabungkan waktunya. Ketika sudah mengerjakan sholat jamak, nanti tenang dalam perjalanannya. Nah, jamak itu ada jamak takdim dan jamak takhir. Ketika sudah mengerjakan sholatnya di awal, maka nanti di akhirnya itu dia sudah tenang, tidak memikirkan sholat lagi. Dengan adanya sholat jamak itu meminimalisir seseorang untuk tidak melaksanakan sholat. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat karena sudah ada hukum bisa menjamak sholat dalam satu waktu sholat, yaitu bisa mengerjakan dua waktu sholat. Jadi tidak ada alasan-alasan lagi tuh nanti di perjalanan tidak menunaikan sholat. Nah, merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya yaitu seperti apa? Yaitu dia harus dalam perjalanan dan akan kita bahas di slide selanjutnya. Sholat yang tidak boleh dijamak yaitu cuma satu, yaitu sholat subuh. Karena jarak sholat subuh itu dengan sholat yang lain itu sangat jauh. Jadi banyak kesempatan atau banyak waktu kita untuk bisa mempersiapkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat jamak itu yaitu menggabungkan sholat-sholat yang jaraknya berdekatan, seperti zuhur dengan asar, dia kan dekat, maghrib dengan isya. Nah, walaupun asar dekat dengan maghrib itu tidak boleh menjadi satu waktu dikerjakannya 3 sholat, tidak boleh. Zuhur, asar, maghrib itu tidak boleh, jadi cukup dua-dua saja. Ya. Nah, berikut di sini dalilnya, Miss ambil artinya saja.
Nanti kalian bisa melihat Arabnya itu di buku paket ya. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dengan terburu-buru, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak antara sholat maghrib dan isya. Nah, ketika dalam keadaan terburu-buru, terdesak, terus keadaan tidak memungkinkan, dan jarak juga itu boleh sholatnya di jamak. Selanjutnya di sini slide-nya berisi syarat sah sholat jamak, sholat yang boleh dijamak, dan macam-macam sholat jamak. Syaratnya sholat yang dijamak yaitu dalam perjalanan jauh kira-kira 80,6 km. Ada yang menyebutkan harus 90 km. Kemudian perjalanan itu tidak untuk maksiat, yaitu untuk contohnya silaturahim, mungkin berekreasi, terus sedang ada kunjungan kemana gitu. Intinya tidak untuk bermaksiat. Bermaksiat pastinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan takut dan rasa khawatir. Jadi di sini juga tidak mesti dalam keadaan safar perjalanan ya. Contohnya dalam keadaan yang ketakutan dan khawatir. Contohnya ketika sedang terjadi peperangan. Kalau ada peperangan nanti ada musuh datang, kita lagi sholat kan pasti otomatis kita kalah karena kan harus fokus dengan sholatnya. Maka dari itu boleh kita mengumpulkan 2 waktu sholat ke dalam satu waktu sholat. Karena takut, maka dari itu kan Allah memberikannya kemudahan, keringanan. Nah, ya Allah saya tidak bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar tepat waktu, tapi saya gabungkan, saya tariklah sholat asar ke waktu sholat zuhur. Itu namanya jamak takdim, tidak apa-apa. Kemudian sholat yang boleh dijamak harokatnya lebih dari 2. Kalau yang sudah 2 tidak boleh. Apa? Yaitu sholat subuh, karena emang sudah 2 rakaat dan waktunya pun juga jauh dari subuh ke isya, dari duhur juga jauh. Nah, itu tidak boleh dijamak. Karena sholat subuh itu memang sudah sedikit sekali rakaatnya dan waktunya pun juga berjauhan dari sholat yang lainnya. Diniatkan dalam hati menjamak sholat. Nah, ketika dalam keadaan menjamak ini harus kitanya sudah ada dalam perjalanan. Dan ada nanti sholat yang boleh dijamak saja dan boleh dikosor saja atau boleh dua-duanya dijamak dan kosor. Contohnya, menjamak waktu sholat ketika kita sedang dalam perjalanan, kan sekarang perjalanan itu mudah ya. Kalau jauh dari sini ke Aceh atau dari sini ke Malaysia, itu bisa kita tempuh dengan pesawat, mungkin cuma beberapa menit saja. Itu hanya boleh dijamak waktu sholatnya. Ketika kita mau terbang, penerbangan mau mulai itu sebelum duhur. Kemudian pas waktu di pesawat itu duhur. Akan tapi kita tidak boleh menjamaknya duhur dengan asar. Atau maksudnya tidak boleh menjamak duhur asar itu menjadi jamak khosar, tidak boleh. Bolehnya cuma menjamak. Dan dalam keadaan yang tidak terdesak. Contohnya kalau kita sedang berrekreasi, itu oke, jarak yang kita tempuh itu kan jauh. Tapi kita tidak dalam keadaan terdesak. Maka kita hanya diperbolehkannya untuk menjamak saja, itu mengumpulkan saja. Nah, ketika tadi contoh yang Miss sampaikan yang di pertama, ketika kita sampai di tempat tujuan yang kira-kira itu waktunya masih adalah banyak. Contohnya kita sampai tujuan itu duhur dan belum masuk ke asar karena masih waktu asarnya itu masih lama. Nah, itu boleh dikosor saja.
Nanti kalau kalian bingung, kalian nanti silahkan bertanya ya di kolom komentar atau langsung japri kemisnya. Atau nanti di pertemuan selanjutnya silahkan kalian bertanya kalau masih bingung ya. Nah, kemudian sholat yang boleh dijamak apa aja? Yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, macam-macam sholat jamak itu ada sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu dilakukan dalam waktu yang pertama, contohnya zuhur sama asar. Nah, kalian ingin mengerjakan sholatnya di waktu zuhur. Itu maka waktu sholat asarnya ditarik ke zuhur. Ketika pengen di akhir, contohnya dalam perjalanan pas sudah waktunya azan zuhur itu kita nanti saja, ya Allah saya mau menjamak sholat saya di akhir saja di waktu sholat asar. Nah itu nggak apa-apa, karena itu memang Allah memberikan kemudahan, bukan berarti kita lalai, tapi Allah sedang memberikan kita dispensasi kemudahan. Jangan saya masih bisa kok gitu. Ya terserah, kalau kalian tidak mau menjamak atau mengqashar sholat tidak masalah. Tapi ini adalah kemudahan. Allah memberikan kita kemudahan supaya hambanya itu tidak kesulitan dalam melaksanakan sholat. Jadi alangkah baiknya kita ambil saja karena hukumnya pun juga mubah, yaitu boleh. Sholat qashar. Sholat qashar itu apa sih? Qashar yaitu mengurangi bilangan rakaat sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Nah, pengertian lengkapnya seperti ini, yaitu melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan ini tidak semua sholat bisa diqashar ya. Ya, hukumnya mubah sama dengan jamak. Hukumnya mubah jika syaratnya terpenuhi. Kemudian sholat subuh tidak boleh diqashar. Tidak mau gimana diqashar ya? Kan rakaatnya sudah 2 rakaat. Masa mau diqashar lagi jadi 1 rakaat? Kan tidak boleh. Kan itu sudah terlalu murah sekali gitu ya. Jadi yang hanya bisa diqashar itu yang harokatnya cuma 4. Rakaatnya cuma 4. Kalau jamak tadi kan maghrib masih bisa karena dia lebih dari 2 rakaat. Nah, sholat subuh dia tidak bisa dijamak maupun diqashar. Lanjutnya, nah ini dalilnya tentang sholat qashar, yaitu surat An-Nisa ayat 101. Bisa kalian buka nanti di buku paketnya ya. Nah, artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini ada keterangannya, tidak mesti harus dalam perjalanan. Kalau yang jamak tadi harus dalam perjalanan, sedangkan qashar itu tidak mesti dalam keadaan perjalanan. Contohnya dalam keadaan yang takut di sini dan khawatir, itu boleh mengqashar, memperpendek jumlah rakaat sholatnya. Nah, bagaimana jika nanti ada ketika kita sedang nyampe di tempat tujuan, contohnya kita mau menjamak sholat kita takhir. Ketika sampai tujuan kita belum sholat maghrib dan kita sudah meniatkannya jamak takhir di isya. Nah, ketika nyampe di tujuan itu kita pas azan isya, alangkah lebih baiknya kita kerjakan sholat isya dulu, baru nanti sholat maghrib. Nah, ketika kita jamak takhir, itu boleh sebenarnya mengerjakan maghrib dulu atau isya dulu, itu boleh. Tapi ketika jamak takdim yang awal itu harus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, karena supaya urut. Ya, ketika sholat isya pas tiba waktunya itu azan, maka lebih baik kita sholat isya dulu afdolnya. Akan tapi biar kita berurutan, maka maghrib isya juga tidak apa-apa. Ketika nanti sudah jam 9,
Contohnya sudah jam 9 malam, itu kan sudah tidak pas banget di awal waktu itu, boleh maghrib dulu, kemudian isya. Tapi ketika pas adzan, pas waktu baru masuk sholat isyanya, itu silahkan lebih afdalnya dikerjakan sholat isya terlebih dahulu. Jadi kalau nanti ada teman kita sholat jamak akhirnya kok maghrib dulu, harusnya isya dulu, itu jangan disalahkan ya. Karena itu boleh, mau maghrib dulu atau isya dulu itu boleh. Yang penting di niatnya ya, yang berbeda. Karena segala sesuatu pasti harus diawali dengan niat. Nah, di sini syarat sah sholat qashar. Itu sebagai besar sama dengan syarat sholat jamak. Yang berbeda yaitu niatnya memang harus mengqashar sholat dalam hati. Kemudian sholat yang diqashar harus berjumlah genap. Itu seperti 4 rakaat. Tidak 2 rakaat ya. 4. Dan bukan sholat yang kodok. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Contohnya kita lagi bepergian, terus kita numpang di masjid, yang di masjid itu sedang jamaah, kemudian kita ikut jamaah, tapi niat kita jamaah qashar, itu tidak boleh. Kalau kita memang ikut berjamaah, maka niat kita biasa, sholat isya, sholat maghrib, tanpa ada embel-embel jamaah qashar. Kalau kita mau menjamak dan mengqashar sholat, kita lebih baik sholat sendiri, atau berjamaah dengan yang safar juga, dengan orang rombongan bepergian kita juga kalau mau berjamaah. Nah, kemudian mengetahui bahwa ia boleh mengqashar sholat. Jadi kita juga harus tahu. Kalau kita tidak tahu, ya gimana kita ada niatan untuk mengqashar. Kemudian, jika ada keadaan rasa khawatir dan kondisi darurat. Nah, dalam hal ini itu banyak sekali ya perbedaan kayak pandangan, dan sekarang kan sudah banyak ulama dalam memberikan hukum-hukum kemudahan tapi tidak keluar dari Islam dengan kaidah-kaidah Islam. Contohnya ketika dalam kondisi darurat, kekhawatiran kayak tadi peperangan contohnya. Kemudian ketika dalam keadaan macet. Nah, sekarang itu dalam keadaan macet itu boleh menjamak dan mengqashar sholat itu boleh. Nah, kalau ketika kita menjamak itu ketika dalam bepergian. Tapi bepergiannya itu kita santai, tidak terburu-buru. Nah, maksudnya contohnya terburu-buru gini. Contohnya kalau saya sholat kelamaan nanti takut ditinggal kereta atau takut ditinggal pesawat. Nah, itu boleh menjamak langsung mengqashar. Atau di sini lebih enaknya lagi contohnya dokter. Seorang dokter itu dia tidak dalam perjalanan, tapi dia sedang mengalami keadaan yang darurat. Maka dia boleh mengqashar sholatnya, mengurangi sholatnya. Karena nih, ada pasien darurat, baru kecelakaan, harus ditangani, sedangkan sekarang sudah waktu sholat. Dan dokternya belum sholat. Maka harus cepat-cepat sholatnya, maka dia bisa mengambil hukum mengqashar sholat. Mengqashar sholat. Ketika dia lihat waktunya, oh mungkin ini pengenangannya tidak lama. Mungkin sewaktu zuhur sudah selesai lah, tidak usah masuk waktu asar, sudah selesai penanganannya, maka sholatnya diqashar saja. Itu menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang diqashar tidak mesti harus dijamak. Ada yang hanya qashar doang, ada yang dijamak doang, ada yang jamak dan qashar. Seperti itu ya. Nah, ketika si dokternya ini sedang menghadapi operasi besar, maka waktunya tuh sangat panjang dan harus cepat, tidak boleh lambat gitu. Maka bolehlah di sini ketika dia kira-kira kan dia memikirkan, wah ini waktunya bisa dari zuhur sampai asar menjelang maghrib. Kalau saya tidak sholat di waktu zuhur, maka nanti nggak dapat sholat asarnya. Maka dari itu di sini dia boleh mengerjakan sholat zuhur dan asar. Ketika dia tetap tidak mau sholat zuhur dan asar, tetap diakhirkan di asar, takutnya malah kehabisan waktu, sehingga tidak bisa melaksanakan.
Jadi pas ketika mau mengoperasi, ketika akan, itu dia boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Karena memang darurat. Ketika nanti, oke lah, tidak usah ini ya, dijamak gitu, dikosor saja. Pas waktunya lagi pembedahan, azan zuhur, lagi membedah perut. Nanti pas waktu asar, lagi sedang membedah jantung, waktu lagi sedang penjahitan. Saya tinggal dulu ya, saya mau sholat. Nggak bisa, nanti nyawanya bisa lewat ya. Karena kita kalau sholat aja tuh kadang waktunya minimal 5 menit. Wudhu, kemudian sholat 2 rakaat itu ya setidaknya 5 menit. Nah 5 menit itu kadang kalau udah darah menetes itu udah kehabisan darah, nanti orang bisa koid ya. Nah itu kan bahaya. Jadi mencegah sesuatu yang bahaya itu lebih diutamakan. Dan Allah juga maha tahu kok. Nah Allah itu maha tahu dan Allah itu tidak menyulitkan hambanya. Dikasihlah kemudahan seperti ini supaya hambanya tidak meninggalkan sholat, tetap bisa melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Jadi tidak menyalahkan profesinya sebagai dokter sehingga tidak bisa sholat, tidak, karena sholat pun bisa dijamak dan qashar sesuai dengan persyaratannya, sesuai dengan kondisinya. Seperti itu ya. Ya, ketika kita juga macet. Ketika macet itu dalam perjalanan, kita boleh menjamak sholat. Tapi tidak usah dikosor, karena kita memang waktunya saja yang kita khawatirkan, takutnya kelewat. Kan tidak sedang dikejar-kejar musuh atau bagaimana, jadi soalnya tidak usah dikosor. Cukup dikumpulkan saja zuhur dengan maghrib dalam perjalanan. Wudhunya bagaimana? Wudhunya ya kita tayamum. Tayamum itu pakai debu, dan debu itu tidak mesti banyak. Contohnya di dinding-dinding kaca. Nah itu tuh ada debu yang kecil yang tidak terlihat, itu tidak apa-apa. Dan ketika kita sedang sholat jamak itu di kendaraan, itu ketika wudhu kita pakai tayamum itu cukup itu cukup berlakunya sekali sholat saja. Ketika mau melaksanakan contohnya sholat duhur dan asar jamak, maka tayamum untuk sholat duhur di jamak. Setelah salam, tayamum lagi untuk sholat asarnya. Gitu ya. Nah itulah kelebihan dan kekurangannya sholat yang memakai wudhunya tayamum. Kalau tayamum cukup sekali sholat saja. Kan tapi kalau wudhu pakai air bisa. Kalau kalian tidak membuang hadas, tidak melakukan sesuatu hal-hal yang membatalkan sholat, maka bisa dari subuh sampai isya sekali wudhu saja, itu tidak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, sholat yang boleh diqashar yaitu zuhur, asar, dan isya. Maghrib dan subuh tidak bisa ya, karena kalau subuh memang rakaatnya sudah 2 rakaat, kalau maghrib dia rakaatnya ganjil. Sholat yang bisa diqashar itu pasti bisa dijamak. Kemudian sholat jamak qashar, melakukan sholat fardu dengan cara dijamak sekaligus diqashar. Sholat yang diqashar pasti boleh dijamak, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di niat ini banyak sekali perbedaan pendapat. Sebenarnya sih mungkin perbedaan sedikit ya, ila, ala. Nah, seperti di buku tulis itu niatnya panjang. Nah, ini salah satunya juga usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an ta'khiri jam'ah. Ta'khiri ini jamak takhir. Lillahi ta'ala. Nah, di sini ada banyak sekali niat-niatnya ya. Ini aku niat sholat fardhu duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamak takhir karena Allah, itu dalam hati. Nah, banyak ya perbedaan, tapi kalian tidak usah saling menyalahkan. Niat saya begini, niat kamu begitu, kok begini, kok begitu, yang benar saya, kamu salah, tidak usah. Karena namanya fikih pasti ada perbedaan. Nah, kalian mantepnya di mana, kalian nyamannya di mana, gitu ya. Nah, yang penting di hatinya. Sebenarnya kayak usolli ini sunnah dalam ucapan. Karena apa? Sunnah yang wajib itu di dalam hati ketika takbir. Nah, ini gunanya untuk menuntun hati kita ketika takbir, oh saya niat sholat ini. Maka sunnahnya sebelum takbir saya ucapkan niat ini di dalam
di bibir saya ketika mau sholat. Nah, wajibnya mah pas takbir itu ya. Nah, selanjutnya yusolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jama' takdimi qasran letal ini qasar ya. Nah, seperti ini. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala, ini adalah niatnya ketika qasar saja. Saya berniat sholat duhur 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Jadi sholat duhur rokaatnya langsung berubah menjadi ini, enggak arba'a rokaat lagi ya. Nah, selanjutnya ini kalian bisa baca ya. Terlepas dari ini semua, kalian tidak usah pusing. Ini susah, panjang sekali niatnya gitu. Oke, Miss mengerti. Jadi kalian niatlah sebisa kalian, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggris, Jerman, apapun bisa. Allah itu maha tahu apapun bahasa yang kalian ucapkan. Ya Allah, saya mau sholat duhur jamak takdim lillahi ta'ala. Itu sudah sah. Ya Allah, saya sholat qasar asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya Allah, saya sholat duhur jamak dengan sholat asar jamak takdim qasron lillahi ta'ala. Kalau itu jamak dan qasar, maka jadi kalian ucapkan niat itu sesuai dengan bahasa kalian sendiri, tapi maksudnya itu menjurusnya ke sana gitu. Ya Allah, pas waktu ini contohnya waktu duhur ya, ya Allah nanti saya mau sholatnya di jamak takhir, saya mau membawa sholat duhur saya ke waktu sholat asar, bisa. Ya Allah, saya mau jamak takdim sholat duhur saya dengan sholat asar. Saya tariklah sholat asarnya ke duhur. Itu bisa. Nih pas niatnya, ya Allah usolli. Usolli kan artinya saya sholat. Saya sholat duhur di jamak dengan sholat asar lillahi ta'ala. Itu sudah bisa. Atau ditambah lagi lebih lengkapnya, ya Allah usolli. Saya sholat duhur di jamak dengan asar, jamak takdim lillahi ta'ala. Kalau qasran, kalau ada qasar tinggal ditambahkan qasornya. Jadi niat-niat yang seperti ini Arabnya ada usolli. Usolli ini hanya untuk menuntun kita, oh caranya niat itu harus ada poin-poin ini. Selebihnya itu silakan kalian ucapkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kayak ini itu sebenarnya sunnah. Wajibnya ini usolli fardhu dhuhri. Jadi saya sholat fardu apa gitu. Lillahi ta'alanya jangan ketinggalan. Kayak contohnya usolli fardhal maghribi raka'ataini mustaqbilan. Nah, raka'ataini mustaqbilal qiblati itu sunnah. Nah, wajibnya itu yang usolli fardhonya itu usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri lillahi ta'ala. Itu kalau niat sholat biasa tanpa ada jamak takdim. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Nah, tadi itu semoga pembelajaran kita tentang sholat jamak qasar mempermudahkan kita untuk lebih banyak lagi waktu kita untuk bisa mengerjakan sholat. Tidak ada alasan lagi untuk bisa meninggalkan sholat karena kita sudah punya ilmunya. Ketika sedang macet, ada ilmunya. Ketika sedang khawatir, ketakutan, atau bagaimana kita sudah tahu ilmunya. Ini adalah suatu bekal untuk kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena bagaimanapun kondisinya, kita tetap bisa melaksanakan sholat. Bahkan dipermudah, ada yang dikurangin rakaatnya. Nah, ketika kita pulang kampung, contohnya yang naik bis, naik mobil sendiri, itu kan kalau sudah dalam perjalanan, ketika sudah masuk tol, susah keluar area ya. Jadinya ya sudah, sholat aja di dalam kendaraan. Terserah itu mobil menghadapinya kemana, tidak masalah. Itu dimaklumi oleh Allah SWT. Ya, nggak ada air, bisa tayamum. Jumlahnya kebanyakan bisa dijamak. Nah, ketika kita contohnya sedang pulang kampung itu kan santai ya, tidak dalam keadaan darurat, maka dijamak saja, tidak usah dikosor. Oke, dan ketika kita contohnya sudah menjamak waktu duhur dan asar, ketika sudah sampai tujuan masih ada waktunya mungkin setengah jam
sholat asar, itu nggak usah kalian ulang lagi sholatnya. Karena tadi kan sholatnya sudah ditarik ke zuhur, jadi tidak usah sholat lagi. Tapi ketika kalian mungkin ingin sholat untuk menyempurnakan kondisinya, untuk menyempurnakan sholatnya, itu tidak apa-apa, tidak disalahkan juga. Jadi mau diulang kembali silahkan, nggak diulang kembali silahkan, karena ini termasuk diskon dari Allah. Nih, contohnya ketika kita di pasar melihat diskonan atau di Alfamart, Indomaret gitu, diskonan seneng nggak? Seneng kan? Nah, seperti itu juga. Ketika sholat pun juga ada diskonnya, ada dispensasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Kalau kalian tidak puas, nanti silahkan kalian mencari referensi-referensi lainnya. Dan jika kalian merasa ada yang belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Baik, sekian waktunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.